شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Jemaah tarawih rahimakumullah, kita semua merindukan surga, bahkan berdoa dalam doa-doa kita, misalnya doa kamilin yang dibacakan pada setiap tarawih, wabil jannati dakhilin, ya Allah golongkan kami menjadi orang-orang yang akan masuk surga, wa anin nari najin, dan orang-orang yang selamat dari neraka. Dalam satu keterangan disebutkan bahwa al jannah mustaqatun ila arba'ati nafar, bahwa ternyata ada orang-orang yang surga sendiri sangat rindu kepada mereka. Jadi orang-orang ini dikejar-kejar, dicari-cari surga, dirindukan surga. Siapa mereka ini? Pertama adalah hafidhul lisan, orang yang menjaga lisan. Orang yang menjaga lisan. Inilah diantara salah satu ibadah amalan utama sekali di bulan Ramadan adalah menjaga lisan kita daripada berdusta, menggibah, menggunjing, memfitnah, berkata kasar, berkata kotor, bertengkar dan sebagainya. Nabi dalam hadis riwayat Muslim Tirmidzi menyebutkan bahwa malam yada qaulaz zur wal amal bihi, siapa yang ketika puasa tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang membawa dosa, tidak meninggalkan perbuatan dosa, fala hajatalillah bi ayada ta'ama wa syaraba, Allah tidak memandang dia puasa, Allah tidak melihat, Allah tidak memberikan rahmat dengan puasanya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, hal yukabbun nas binnar bilisanihim, wahai Rasulullah, adakah orang yang masuk neraka karena lisan mereka? Maka Nabi menjawab, hal yukabbun nas binnar illa bilisanihim, apa ada yang lebih banyak menyebabkan manusia dilempar ke dalam neraka melebihi karena dosa lisan mereka. Lidah ini Pak yang menjadikan orang terprovokasi, bertengkar satu dengan yang lain. Lalu ada yang berkata, Pak, saya enggak gibah Pak ketika Ramadan, tapi saya WA, saya SMS, saya kirim postingan-postingan. Ini juga sama statusnya dengan gibah kalau postingan kita, WA kita menyebabkan kemarahan, menebarkan kebencian. Tidak boleh dilanjutkan ya. Jadi gibah-gibah ini bukan hanya gibah dengan lisan, tapi dengan tangan kita pun menggugurkan pahala puasa kita ya. Yang kedua, talil Quran, orang yang gemar membaca, mengkaji, mempelajari Al-Quran. Inilah orang-orang yang dirindukan oleh surga ya. Hadis Bukhari Muslim menegaskan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama, sebaik-baik kalian yang selalu belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Orang yang belajar Quran, bahkan kata Nabi, al-mahiru bil Quran, orang yang sudah mahir membaca Quran baik, dia mempelajari maknanya, artinya, tafsirnya, ma'as safaratil kiramil bararah, derajatnya sama dengan malaikat yang mulia yang berbakti. Walladzi yaqra'ul Quran wa huwa yatata'ta, orang yang belajar baca Quran masih terbata-bata, tadarus masih salah-salah, ternyata tidak dosa Pak, lahu ajran, dia mendapatkan dua pahala. Satu pahala membaca, dua pahala sabar. Sabar belajar, sabar salah, sabar ditegur orang. Jadi ketika Ramadan ini kita latihan menjaga lisan kita lebih banyak dipakai untuk tadarus Al-Quran, kalau bisa mengkhatamkan Al-Quran. Yang ketiga, as-shaim fi syahri Ramadan, orang yang sangat dirindukan surga, orang yang benar siam Ramadannya Pak, yang bukan sekedar saum Ramadan tapi mereka siam Ramadan, yaitu mereka menahan diri dari kemaksiatan, dosa-dosa siang dan malam. Ini yang sangat-sangat dirindukan surga. Dan yang keempat adalah mut'imul ji'an, orang yang suka memberi makan orang yang kelaparan. Nah di bulan Ramadan keempat-empatnya ini Pak bisa semua kita amalkan Pak. Menjaga lisan kita bisa lakukan, banyak baca Quran bisa, kemudian jelas-jelas kita lagi puasa Ramadan, dan mut'imul ji'an, memberi makan orang berbuka ini, kata Nabi, walau syurbatama, meskipun seteguk air, au tamrotin, atau sebiji kurma. Ibu-ibu datang ke rumah Pak Haji Khalid, datang bawa kurma Bu, sebiji, untuk memberi makan Pak Haji Khalid berbuka, dapat pahala berbukanya Pak Haji Khalid.
Cuma jangan atus biji teuing ya. Minimal sekilo atau ya. Nah, ke RT 1 juga bawa sekilo. Jangan kurma ini, kurma yang murah, yang mejol, yang bagus ya. Ya Ji. Nah ini pahalanya Pak, Masya Allah. Pahala orang yang berbuka itu ampunan Allah dan itqun minan nar, pembebasan dari neraka ya. Bagi orang yang memberi buka orang puasa. Karena orang yang puasa termasuk yang kelaparan. Termasuk kata ulama mut'imul ji'an, orang yang memberi makan orang kelaparan, orang yang membayar zakat fitrah Pak. Jadi kalau dulu Nabi itu menganjurkan zakat fitrah di akhir-akhir Ramadan, supaya ketika Idul Fitri tidak ada umat Muhammad yang kelaparan Pak, mencari-cari makan. Ulama sekarang berijtihad bahwa sangat baik zakat fitrah dibagikan di awal dan pertengahan Ramadan. Kenapa Pak? Niatnya untuk membantu meringankan saudara fakir miskin kita, bisa buka, bisa sahur, dan mereka sudah punya makanan Pak. Jadi membantu mereka untuk ketersediaan makanannya. Mudah-mudahan Allah golongkan kita semua menjadi 4 golongan yang dirindukan surga. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.